Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 7, ayat 25 sampai bab 8 ayat 6. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali, untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, maka engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perahu. Kita mungkin ingat kelanjutan dari penggalan lagu khas berikut ini. Nenek moyangku orang pelaut. Tentang lagu ini, hal yang tentu tidak bisa dilepas dari kemampuan mengarung, menerjang dan menempuh luas samudra. Ombak dan badai adalah kemampuan menghadirkan kapal-kapal handal, semisal perahu tradisional pinisi. Perahu memegang peran penting dalam cerita para pelaut handal Indonesia. Saudaraku terkasih, Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang menaiki sebuah perahu, menghindari kerumunan, dan agar tidak terhimpit. Gerakan menaiki perahu ini, bila sedikit ditarik ke belakang, mengingatkan kita pada narasi atau kisah Nabi Nuh. Nuh kala itu diperintahkan untuk membuat bahtera sebuah perahu besar, kemudian menaikinya bersama orang-orang yang kemudian diselamatkan bersama dengannya. Yesus di depan begitu banyak orang, Yudea, Yerusalem, Idumea dan lainnya, melakukan gerakan menaiki perahu, melakukan gerakan Nabi Nuh leluhurnya. Yesus secara simbolis melakukan gerakan penyelamatan dari Bapa untuk umat manusia. Ini dinyatakannya lewat daya penyembuhan yang terjadi pada saat itu. Puncaknya adalah ucapan, "Engkau adalah Anak Allah," oleh si jahat. Ini adalah pengakuan terbuka, solid dan tak terbantahkan tentang peran penyelamatan dan penebusan Yesus sendiri. Tentu perahu, apapun itu, selalu akan mengingatkan kita tentang laut. Laut yang adalah gambaran alam kehidupan manusia yang penuh misteri, yang dinamis, yang punya kekuatan besar dan menghancurkan.
Laut adalah simbol goncangan, deburan, badai, prahara yang bisa saja menenggelamkan perahu kehidupan. Kisah Yesus menaiki perahu sekali lagi menegaskan tentang undangan Yesus untuk satu perahu dengan Dia, agar tidak binasa oleh terjangan ombak dan arus kehidupan yang kian hari kian tak terkendali. Semoga demikian. Amin.